Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan 5. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Siapakah yang terbesar di antara mereka? Hal itu dipertentangkan murid-murid Yesus yang melihat kerajaan sorga secara duniawi, di mana status, kedudukan, kekayaan, dan kepandaian menjadi batasan. Padahal, konsep kerajaan sorga justru sebaliknya. Yesus menyadari akan hal itu. Karenanya, dia dengan sengaja memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah murid-muridnya. Dengan memanggil seorang anak kecil, Yesus mengingatkan murid-muridnya, persoalan mereka bukan masalah mana yang terbesar, tetapi masalah masuk ke dalam kerajaan sorga. Hal ini dapat terjadi bila mereka meninggalkan pandangan yang menganggap diri mereka tinggi. Ketiadaan rasa sombong atas kedudukan merupakan aspek kehidupan seseorang. Anak kecil identik dengan kepolosan, berpikir sederhana, tidak berambisi, dan lainnya. Mereka cenderung lebih mudah dinasehati, sangat percaya dan bergantung pada orang tuanya. Sifat dan ciri-ciri seperti inilah yang membuat seseorang layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Seorang sahabat bercerita, di awal usia 20, dia sudah live the dreams, hidup dalam mimpi duniawi, tapi penuh keterikatan, dan kemudian harus dibayar mahal dengan kehilangan semuanya. Pada titik nadir itu, dalam satu kesempatan, ia bertemu dengan seseorang yang kemudian menjadi mentor rohaninya. Mengajaknya untuk mengikuti persekutuan doa. Perlahan, ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mata dan hatinya terbuka, terutama ketika sang mentor berkata, "You terlalu sombong dan mengandalkan diri sendiri, bahkan di saat-saat seperti ini. Jadilah kosong dan bodoh di hadapan Tuhan, seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa dan ikut saja kemana tangan ayahnya menuntut. Jalin hubungan layaknya seorang anak yang benar-benar manja dan dekat dengan ayahnya. Nurut aja, gak usah sok tahu dan kebanyakan mikir." Itulah titik tolak pertobatannya. Singkat cerita, banyak perubahan dialaminya, juga pemulihan-pemulihan dalam hidupnya. Hingga kini pun ia tetap aktif terlibat dalam pelayanan-pelayanan dan tetap menikmati hadirat Tuhan, mengimaninya sebagai anugerah terbesar yang ia rasakan dalam hidupnya. Di akhir cerita katanya, "Seperti anak kecil, saya percaya penuh
apapun itu, selama merupakan rancangan Bapa, maka itu adalah baik bagiku. Saya terdiam dan tertunduk. Mampukah aku menjadi seorang anak kecil di mata Tuhan? Marilah kita berdoa. Tuhan, biarlah aku menjadi anak kecil, kosong dan bodoh di hadapan-Mu, namun setia mengikuti-Mu dan tangan-Mu selalu membimbingku. Amin.